Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Angela Mary, Angelina Kimku, Leo Armadeo, Nurhania, dan Siti Mufaroja yang akan mempresentasikan mengenai permen LH tentang AMDAL UPL dan UKL. Pertama-tama, apa itu UKL dan UPL? UKL dan UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yaitu pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Definisi ini diambil dari Permen LHK nomor 38 tahun 2019. Bab 3. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan wajib memiliki AMDAL. Ada 5 pasal. Pasal 5 yaitu tentang rencana usaha dan atau kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi. Pasal 6 yaitu tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan wajib UKL dan UPL. Pasal 7 tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib UKL dan UPL. Pasal 8 yaitu tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak dibebani izin, tidak memiliki AMDAL, UKL maupun UPL. Dan yang terakhir itu pasal 9, kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dimulai dari pasal 5. Pasal 5 yaitu berisi tentang rencana usaha dan atau kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi. Berdasarkan bab 3 pasal 5 Permen LHK nomor 38 tahun 2019, kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi itu memenuhi kriteria ada 2. Yang pertama, dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah, dan yang kedua dilakukan bukan untuk tujuan komersial. Dibebaskan dari kewajiban AMDAL, namun memiliki UKL dan UPL, SPPL atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 6. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan wajib UKL dan UPL. Berdasarkan bab 3 pasal 6 Permen LHK nomor 38 tahun 2019, jenis rencana usaha dan atau kegiatan wajib UKL dan UPL adalah eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan aktivitas perubahan bentang alam yang menimbulkan dampak penting. Penelitian dan pengembangan non-komersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung. Kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Kegiatan budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat. Pasal 7. Rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib UKL dan UPL. Berdasarkan bab 3 pasal 7 Permen LHK nomor 38 tahun 2019, rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki UKL, UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada pada kabupaten atau kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatannya berada pada kawasan lindung yang memiliki perencanaan pengelolaan dan atau penataan ruang kawasan lindung detail yang dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana usaha dan atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut atau kondisi tanggap darurat bencana. Baik, masuk kepada pasal 8, ini rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki AMDAL dan UKL UPL. Jadi berdasarkan bab 3 pasal 8 Permen LHK nomor 38 tahun 2019, rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban AMDAL dan UKL UPL
yakni kegiatan yang berada di dalam kawasan industri, ekonomi khusus, pelabuhan, dan perdagangan bebas. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut tetap diwajibkan untuk memiliki RKL atau RPL, yakni rancangan kelola lingkungan dan juga rancangan pemantauan lingkungan secara rinci sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian lanjut di pasal 9, yakni kegiatan pemulihan lingkungan hidup. Berdasarkan bab 3 pasal 9 Permen LHK nomor 38 tahun 2019, kegiatan pemulihan lingkungan hidup yakni yang pertama adalah kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak memerlukan izin usaha dan atau kegiatan yang dilakukan dengan pemanfaatan bahan yang alami. Kemudian kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan bahan alami. Yang ketiga, kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan terakhir, kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak diketahui sumber dan pelaku pencemaran dan atau kerusakannya. Nah, untuk kegiatan pemulihan lingkungan yang dibebani izin, wajib memiliki AMDAL, UKL, UKP, dan SSPL. Jadi, pada beberapa kegiatan tersebut, ini wajib diberikan wajib untuk pemrakasanya izin sesuai dengan AMDAL dan juga UKL, UKP, SSPL. Namun, untuk daerah yang tadi yang dibebaskan dari AMDAL, apabila melakukan kegiatan pemulihan lingkungan pada daerah industri ataupun ekonomi bebas, perdagangan serta pelabuhan, itu bebas izinkan atau dari pembuatan UKL dan UKP. Masuk lagi kepada bab selanjutnya, yaitu bab 4 masih dalam satu Permen LHK ya nomor 38 tahun 2019, yakni proses penampisan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Jadi yang kita tahu juga, penampisan ini adalah proses pendaftaran ataupun pelaporan ya mengenai suatu rancangan atau rancangan dari usaha dan atau kegiatan ya yang dilakukan oleh pemerkasa untuk mendapatkan lisensi AMDAL ataupun UKL dan UPL-nya. Maka pada bab 4 ini memiliki jumlah total 4 pasal, yang ini mulai dari pasal 12 hingga pasal 15. Namun yang poin-poin penting yang perlu dibahas ini ada di pasal 12 mengenai proses penampisan rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL oleh pemerkasa. Kemudian pasal 13 tentang proses penampisan mandiri oleh pemerkasa juga. Dan pasal 14 yakni hasil penampisan rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL oleh pemerkasa. Lanjut pada pasal 12. Di sini menjelaskan tentang pemerkasa melakukan proses penampisan secara mandiri dan atau berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya untuk menentukan rencana usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL. Sehingga mengartikan bahwa ketika pemerkarsa gitu ya ingin melakukan suatu proses pembuatan suatu rencana kegiatan pada daerah tertentu untuk mendapatkan AMDAL-nya, maka pemerkarsa diwajibkan untuk melakukan proses penampisan secara mandiri, ya berarti pemerkarsanya itu sendiri yang datang. Sebagai contoh, misal saya ingin melaksanakan kegiatan di daerah A, maka saya akan datang untuk melaporkan bagaimana kepada sesuai dengan arahan instansi lingkungan hidup ya, dengan apa saja yang akan saya laksanakan, bagaimana dampaknya dan lain sebagainya. Kemudian di pasal 13 ini proses yang membahas tentang proses penampisan mandiri ya. Jadi pada tahapan ini ada 4 tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerkarsa gitu ya. Nantinya dengan arahan dari instansi lingkungan hidup, bahkan juga pemerintah gitu ya, mulai dari mungkin bupati gitu ya, gubernur bahkan. Ya, ini yang pertama adalah pemerkarsa mengisi informasi awal atas rencana usaha dan atau kegiatan sesuai dengan format ringkasan, informasi awal serta menentukan kesesuaian lokasi. Jadi ya seperti tahap registrasi pada umumnya. Kemudian pemerkasa menentukan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan. Ini nanti akan saya perlihatkan gitu ya
poin-poinnya seperti apa. Kemudian penentuan rencana usaha dan atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, dan terakhir penentuan rencana usaha dan atau kegiatan wajib memiliki UKL, UPL atau SSPL yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, selanjutnya penentuan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu rencana usaha dan atau kegiatan memiliki AMDAL, UKL, UPL atau SPPL. Selanjutnya pendekatan studi AMDAL untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL. Dan kewenangan penilaian AMDAL pemeriksaan UKL, UPL atau SPPL. Selanjutnya menuju pada pasal 14. Pada pasal 14 berisi hasil penapisan rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL oleh pemrakarsa. Berdasarkan bab 4 pasal 14 Permen LHK nomor 38 tahun 2019, pemrakarsa membutuhkan arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup secara mandiri kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten atau kota sesuai kewenangannya. Berikut hasil penapisan yang diarahkan oleh instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten atau kota sesuai kewenangannya. Rencana usaha dan atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL atau SPPL. Pendekatan studi AMDAL dalam hal rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL. Kewenangan penilaian AMDAL, pemeriksaan UKL, UPL atau SPPL. Demikian pemaparan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.